Masuk kembali ke sesi KS hari ini bersama Ananda Anwar. Sudah hadir di ruang kelas, Butera selaku guru pembimbing, dan juga Butia selaku guru penguji. Di ruang Zoom, ibunya Anwar belum hadir, tapi insya Allah nanti akan Ibu coba pantau terus kehadiran beliau. Silakan Anwar, waktumu 25 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab ya. Silakan, Bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, konf- eh, konferensi akademik siswa dari saya, yaitu bertemakan bahasa Jepang. Mata pelajaran dan topik yang dipilih, saya memilih bahasa Jepang, lebih tepatnya cara pembacaan tulisan Jepang. Saya memilih ini karena menurut saya bahasa Jepang itu menarik. Sebagian orang mungkin sudah tahu cara berbicara seperti arigato gozaimasu. Tapi eh, kemungkinan mereka masih belum bisa cara menulis arigato gozaimasu di tulisannya. Eksplanasi. Pertanyaan yang sering muncul tentang bahasa Jepang. Apa perbedaan hiragana, katakana, dan kanji? Mengapa ada tiga sistem huruf yang berbeda? Mengapa ada bahasa formal dan informal? Dan apakah bahasa Jepang di anime berbeda dengan di dunia nyata? Mengapa ada tiga jenis berbeda? Alasan huruf Jepang dibagi tiga, tiga sistem. Karena memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Hiragana digunakan untuk kata Jepang yang murni dari Jepang. Katakana digunakan untuk kata serapan atau nama orang asing, orang dari luar Jepang. Sedangkan kanji digunakan untuk memperjelas arti dari suatu kata, karena Jepang memiliki kosakata yang homofon. Mengapa ada formal dan informal? Karena budaya Jepang menuntut kehormatan dan hierarki sosial. Layaknya orang Sunda, orang orang-orang tidak akan eh, eh, ngomong aing maneh ke bos ke bosnya, ke atasannya, dan orang Sunda juga tidak akan apa berbicara secara sangat amat formal dengan sahabat dekatnya. Anime, bahasa di anime itu berbeda dengan bahasa Jepang di dunia nyata. Tidak ada, tidak akan ada orang yang menggunakan akhiran datebayo seperti di Naruto. Dalam anime, sejatinya bahasa yang digunakan itu layaknya bahasa bahasa dubbing. Pastinya akan terasa aneh jika mendengar seseorang berbicara dengan intonasi dan struktur layaknya dubbing seperti Doraemon. Penjelasan hiragana. Hiragana merupakan huruf Jepang asli. Hiragana memiliki karakteristik lebih mengalir dan terlihat lebih sering melengkung, sedangkan katakana lebih kaku dan lebih sering terlihat bergaris lurus. Penggunaan hiragana secara umum digunakan untuk menulis kata-kata dari bahasa Jepang asli.
dan partikelnya seperti wa, wo, no, i, ga, de, dan lain-lainnya. Untuk menulis akhiran kata kerja dan kata sifat atau okurigana seperti taberu, be, dan ru-nya menggunakan hiragana, sedangkan ta ditulis dengan menggunakan kanji. Hiragana digunakan untuk menulis furigana juga, yaitu sebagai teks kecil di atas atau di samping kanji untuk menunjukkan cara membaca kanji tersebut. Hal ini berguna terutama untuk anak-anak dan pembelajar bahasa dari luar atau orang yang bukan dari asalnya Jepang. Seperti yang di sini tertulis Nihon, tapi cara bacanya ada di teks yang di atas sini. Alhamdulillah Anwar, ibunya hadir langsung. Lagi seru ini membahas Nihongo tapi versi Sunda. Mangga ibu, bu, di sini aja bu, nggak apa-apa. Mangga bu. Silakan Anwar lanjutkan. Ya, kata kana digunakan untuk menulis kata serapan nama orang asing dan onomatopeia. Kata serapan atau disebut gairaigo, seperti contohnya furutsu eh, dan kohi. Untuk nama orang asing, seperti contohnya Anwar, akan ditulis seperti an Anwaru. Sedangkan onomatopeia atau kata yang meniru suara atau yang menggambarkan kondisi. Contohnya nyanya, yaitu adalah suara ngeongan kucing, dan kira-kira yang artinya berkilauan. Kanji. Kanji digunakan untuk memperjelas arti dari suatu kata yang homofon, seperti hana yang dapat diartikan bunga atau hidung. Itu contohnya, masing-masing kata memiliki cara pembacaan yang mirip, bahkan sama, tetapi dengan kanji kita dapat membedakan artinya. Mungkin eh, untuk pembelajar bahasa Jepang yang baru, di sini tidak ada ga, za, ba di tabelnya, tapi mereka yakin bahwa orang Jepang sering menggunakan ga, za, ba tersebut, yaitu adalah eh, dakuten dan handakuten. Dakuten dalam beberapa huruf hiragana dan katakana ada huruf yang memiliki versi alternatif seperti ga, za, ba tadi. Disitulah kita akan menggunakan dakuten dan handakuten. Dakuten digunakan untuk kaki kukeko, sashi suseso, tachi suteto, hahifu heho. Apabila kaki kukeko didakutenkan akan menjadi ga gigu gego. Apabila sashi suseso akan menjadi za ji zu ze zo. Apabila hahihu heho akan menjadi babi bu bebo. Apabila ta eh, tachisu teto akan menjadi da ji zu de do. Sedangkan handakuten hanya berlaku khusus untuk haihu heho. Handakuten memiliki
eh, yaitu adalah simbol yang seperti bulat yang di atas suatu simbol hiragana atau katakana. Yaitu jika hi akan menjadi pi, fu akan menjadi pu, dan he menjadi pe, dan po menjadi ho dan menjadi po. Seperti Nippon yang menggunakan ni, su, po, huruf ganda. Penekanan huruf dan pemanjangan vokal. Untuk menekankan huruf seperti Nippon, kita akan menggunakan su kecil sebelum po agar menjadi po. Sedangkan untuk memanjangkan vokal seperti kohi, kita bisa menggunakan simbol pemanjangan vokal tergantung konteks. Untuk membuat indikasi pembacaan vokal yang panjang seperti ko dan hi akan terlihat seperti eh, seperti ini. Ini ko, ini hi. Berbeda dengan kawaii yang menggunakan i yang double. Karena hiragana tidak menggunakan eh, tanda seperti ini, melainkan langsung digandakan saja. Pembacaan khusus Yowon, ya Yowon sudah eh, sudah membahas singkat tentang pemanjangan vokal, penekanan huruf daguten dan handaguten. Tapi bagaimana cara kita menulis shacho di hiragana dan katakana? Di tabel hiragana dan katakana tidak ada yang sha maupun cho. Oleh karena itu, eh, akan menggunakan si tambah ya kecil. Akan menjadi pembacaannya menjadi sha. Untuk cho, kita bisa menggunakan ci tambah yo. Akan menjadi cho. Untuk ca, akan menggunakan ci tambah ya. Lalu bagaimana dengan ja? Ja, eh, untuk membuat ja akan menggunakan ci atau si handakuten, eh, ci atau si dakuten akan menjadi ji dan ditambah ya kecil akan menjadi ja. Ini berguna untuk menulis chang, ocha, ja, shacho, dan lain-lainnya. Aplikasi. Aplikasi penggunaan bahasa Jepang. Hal ini bermanfaat untuk menganalisa konteks pembicaraan orang Jepang. Ini juga bermanfaat untuk bagi saya melihat isi file dari game Jepang. Karena saya juga memodifikasi game dari Jepang, bahkan isi file game tersebut pun bahasa Jepang. Mau tidak mau saya harus belajar membaca tulisan Jepang. Kesadaran diri. Kesadaran diri saya terhadap pemahaman bahasa Jepang, saya sendiri masih belum ingat sebagian besar katakana, apalagi kanji. Tetapi saya tetap membagikan ilmu yang lainnya tentang bahasa Jepang. Cara terbaik memahami bahasa Jepang bagi saya adalah dengan game, bermain, sekaligus belajar. Mungkin terdengar kekanak-kanakan, tetapi hal tersebut cukup efektif. Belajar terlalu ketat tanpa kesenangan
adalah salah satu cara untuk menggunakan otak sendiri. Perspektif pemikiran tentang bahasa Jepang. Bagi orang awam, ada yang menganggap bahwa bahasa Jepang merupakan bahasa penjajah atau bahasa wibu. Ada juga yang berpikir bahasa Jepang itu sulit, namun mereka hanya membicarakan betapa sulitnya, tapi sebenarnya tidak pernah mencoba. Bahasa merupakan kumpulan alat untuk manusia berpikir. Tanpa bahasa, seorang manusia memikirkan apa? Empati. Saran untuk memulai belajar bahasa Jepang. Pelajari hiragana dan katakana terlebih dahulu, kemudian pelajari dakuten dan handakuten. Pelajari yowon, pelajari pembicaraan di anime atau media eh, Jepang lainnya, seperti game. Gunakan presentasi ini jika membantu dan gunakan presentasi milik Janeta untuk mempelajari struktur bahasanya. Interpretasi. Bahasa merupakan kumpulan alat untuk manusia berpikir. Tanpa bahasa, seorang manusia tak bisa berpikir apa-apa. Bahasa Jepang tidak berbeda jauh dengan bahasa Sunda, memiliki formal dan informal. Struktur katanya juga mirip. Dan bahasa Jepang juga memiliki kemiripan dengan bahasa Arab, memiliki aturan pembacaan seperti tajwid. Refleksi diri saya. Selama semester 2 ini, saya sadar eh, kekuatan saya yaitu melakukan sepenuh hati jika tertarik terhadap topik tertentu. Saya akan riset, mengerjakan, dan kadang memodifikasi apa yang benar. Saya juga memiliki logika yang kuat. Namun, kelemahan saya adalah mudah terdistraksi. Saya juga tidak pandai berhitung. Saya juga jika tidak tertarik, maka akan kesulitan untuk mengejarnya. Tindak lanjut dari saya, dari siswa. Saya akan saya akan mulai serius di semester selanjutnya dalam sikap belajar. Bukannya tidak ingin sekarang, tapi semester ini sudah mau berakhir. Harapan saya dari guru memberikan modul ajar agar bisa dipelajari atau dikejar. Harapan saya dari orang tua memberikan ruang agar saya mampu inisiatif belajar sendiri. Seperti saat ingin cuci piring, tapi ketika disuruh jadi tidak mau. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan atau saran? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Anwar. Untuk kesempatan pertanyaan pertama, kita berikan pada guru pembimbingnya ya, Bu Zara. Mangga Bu Zara. Terima kasih Bu Seli. Alhamdulillah Anwar luar biasa ya. Sebagai pembelajar otodidak, eh, sudah banyak yang Anwar pelajari. Dan di luar dugaan, sudah tahu semua sampai Handakuteng, eh, Dakuteng, sampai Yoong yang ya Yuyo yang kecil itu semuanya Anwar pelajari. Alhamdulillah jadi bisa jadi modal awal ya. Ketertarikan pada sesuatu bisa membuat Anwar untuk belajar, mengulik, belajar sendiri dan bersemangat mencari dan meriset yang Anwar yang Anwar minati, bidang yang Anwar minati. Itu aja dari Bu Zara. Terima kasih Bu Seli.
Alhamdulillah, terima kasih Bu Zara. Berikutnya dari guru penguji, Bu Tia. Mangga Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar, Butia suka sama slide-nya. Slide-nya tuh ada karakternya gitu loh. Jadi walaupun padanan warnanya itu sederhana, tapi menarik, punya karakter yang kuat gitu. Coba dilihat-lihat lagi. Ya, warnanya merah, hitam, putih itu apa ya? Asik gitu. Paduannya itu bagus banget Anwar bikin slide-nya. Mungkin karena Anwar tertarik ya. Karena tertarik jadi explore gitu ya. Ya, Nah, mudah-mudahan di pelajaran lain juga gitu ya Anwar ya. ya, amin. Nah, coba kalau dari bahasa Jepang yang bikin Anwar tertarik tadi apa? Unsur apa? Kenapa tertarik memilih ini? Eh, saya tertarik dengan bahasa Jepang karena saya belajar bahasa Jepang secara Otodidak. otodidak dan akumulatif. Jadi saat SD saya mulai mengenal bahasa Jepang, saya eh, memahami sedikit demi sedikit kosakata. Eh, Kemudian sampai saat ini saya sudah mengumpulkan ilmu dari SD sampai SMA dan ini hasil dari kumpulan ilmu yang saya Oke, oke. dapatkan. Ya, Luar biasa tuh. Berarti kan konsisten ya. Konsisten tapi belajar bahasa Jepang tidak membuat Anwar ingin masuk ke bidang bahasa kan? tidak. Tidak ya. Tapi ini sesuatu yang menarik. Ya, Itu. Berarti bahasa Jepang itu sebagai pendukung. ya, Ya, sebagai pendukung. Karena mungkin nanti kalau Anwar mau kuliah di Jepang, udah ada dasarnya di basicnya. ya. Seperti itu kan. Ada niat mau ini, kuliah di Jepang. Eh, ya berdoa Ya, kalau intinya gini. Jadi Anwar sudah bisa mulai membedakan mana yang utama, mana yang pendukung. Walaupun Anwar suka sekali sama Jepang dan udah dari konsisten tuh dari SD, SMP, SMA, tapi itu adalah bukan yang utama gitu. Karena utama basicnya itu di MIPA ya, Anwar MIPA kan? ya, Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih di MIPA pun yang jadi ketertarikan Anwar, Anwar juga bisa seperti tadi bahasa Jepang dikulik gitu ya, mengulik. Udah finish nih ya, mau di teknik informatika ya. ya, Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan bekal keinginan yang kuat itu Anwar bisa menghasilkan sesuatu dan tidak hanya, tapi udah indah gitu kan. Ya, bahasa Jepang yang bisa ditampilkan oleh Anwar dengan indah seperti itu, berdasarkan pembelajaran yang panjang. Nah, mudah-mudahan nanti di kelas 12 itu Anwar juga bisa menampilkan teknik informatika dengan indah gitu, berdasarkan pemahaman Anwar dan proses pembelajaran. Walaupun mungkin baru ketemunya teknik informatika di kelas 11 akhir ini ya. Nah, iya. Mudah-mudahan bisa percepatan tuh, perlu waktu bisa artinya dengan waktu singkat Anwar udah bisa lebih fokus pada yang utamanya Anwar seperti itu. Nah, tidak ada yang terlambat. Mudah-mudahan di apa mata pelajaran lain juga Anwar bisa berkembang ya. Mudah-mudahan yang penting adalah tekad dan keuletan dan konsistensi. Itu yang Anwar lakukan di bahasa Jepang ini sehingga bisa jadi art of life gitu. Ya, itu aja sih. Makasih. Alhamdulillah. Oke, Anwar. Masukan yang banyak ya dari Bu Tia. Jadi cara Anwar memandang bahasa Jepang itu sepakat Ibu, ini indah sekali. Alhamdulillah di sini juga hadir ibunya Anwar, Bu Yeni. Mangga jika ada yang mau disampaikan. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
Anwar Ibu sangat bersyukur ya. Anwar ternyata mau mengeksplorasi gitu ya. Semua kebutuhan Anwar mungkin dari bahasa Inggris tadinya ya, bahasa Inggris kemudian sekarang merambah ke bahasa Jepang. Dan Ibu juga baru tahu kalau Anwar ternyata sudah dari SD. Baru tahu gitu karena memang Anwar itu kalau sehari-hari di rumah juga selalu di depan laptop gitu ya. Kalau ditanya lagi ngerjain sesuatu katanya begitu ya, ternyata memang eksplorasinya memang ketertarikannya informatika itu mungkin ya. Jadi memang dari situ mungkin ya awalnya ya Anwar ya. Jadi bahasa Inggrisnya ternyata juga berasal dari main game gitu ya. Kemudian bahasa Jepang juga karena memang mau ngulik game juga akhirnya belajar dari situ. Jadi tidak apa-apa akar gerbangnya game tapi menuju ke hal-hal yang lebih positif gitu. Dan Ibu juga sangat berharap gitu ya Anwar itu berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya supaya ketertarikan Anwar itu dibimbing oleh Allah gitu. Jadi jangan hanya tertarik ini, main game ini, tapi tanpa bimbingan Allah gitu. Jadi setidaknya apapun yang apa namanya Anwar tidak tertarik, tapi memang Anwar tidak ada minat di sana ya, karena memang bimbingan Allahnya emang nggak ke sana gitu ya tidak apa-apa gitu tapi itu sih Ibu mah sangat berharap gitu Anwar tuh banyak berdoa banyak sholat gitu ya untuk lebih bisa terbimbing gitu.